Nah, seringkali banyak pemimpin lebih banyak nyoroti keberhasilannya sendiri, lupa memberi due respect kepada pemimpin lain, pemimpin sebelumnya. Siap tidak dirubah Tuhan menjadi pembantai raksasa. Memang dangerous, but exciting. Memang berat, tapi fulfilling. Memang scary, menakutkan, tapi impactful. Tuhan sibuk tiap hari, cari arauna-arauna di atas bumi dalam hidup saudara. Merubah tempat malapetaka, malaikat maut, kekeliruan pemimpin menjadi bait Allah. Saya beri judul Life Message, ya, berita hidupnya Daud itu diringkas, pemimpin terbesar di Israel. Tentu banyak yang kita bisa pelajari dari dia. Ringkasan message hidupnya itu apa? Injil yang kelima itu saudara dan saya, ya, ditulis bukan di loh batu tetapi di loh hati. Jadi kita ini tulisan Allah. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mimpin, ini tulisan Allah yang dibaca oleh dunia. Apa yang dikerjakan Daud selama hidupnya, ya, itu tulisan surga untuk dipelajari pemimpin berikutnya. 4 pasal ini adalah summary, dipilih dari sekian puluh tahun hidupnya Daud sebagai pemimpin, summary-nya ada di sini. Penting sekali buat kita pelajari, ya, supaya menjadi pemimpin yang berdampak. Bagian pertama ini saya akan memberi outline-nya dulu. Ada 6 bagian yang termuat dalam 4 pasal ini, yang saya akan sentuh satu poin saja untuk kita pelajari. Epilognya judulnya apa? Apa yang terpenting yang kita bisa pelajari dari kepemimpinannya Daud. Jadi dibuat oleh penulisnya, oleh Roh Kudus, oleh Daud, hal-hal yang paling penting, yang tidak boleh dilupakan dari semua yang dialami oleh Daud. Yang pertama, warisan terbesar kepemimpinan Daud, ya, apa yang menjadi kebanggaan Daud pada ujung kepemimpinannya. Untuk hal ini, dia ingin kepemimpinannya diingat sepanjang sejarah. Apa yang pada ujung-ujung hidupnya dia banggakan dan dia ingin sampaikan pada kita. Nomor 2, pencapaian daripada kepemimpinan Daud yang terbesar adalah mentransformasi orang-orang buangan atau istilahnya ado pecundang-pecundang menjadi pembantai-pembantai raksasa. Sudah lihat di pasal 21, di pasal berikutnya, raksasa tidak harus selalu badannya besar, bisa aja yang dibantai oleh Triwira itu 800 orang sekali sabet, gitu kira-kira. Jumlahnya besar itu raksasa. Raksasa dalam konteks kita bukan hanya fisikal, tapi juga bisa persoalan-persoalan besar di dunia. Ya. Banyak orang tidak pernah bermimpi untuk membantai raksasa. Tapi Elhanan, kemudian Sibkai, Abisai, sebelum ketemu Daud juga tidak pernah bermimpi bahwa hidupnya akan menjadi pembantai raksasa. Ya, menghancurkan kejahatan, menghancurkan penderitaan yang besar-besar. Jadi mereka cuma pikir kecil-kecil. Pencapaian Daud paling besar adalah tidak hanya membunuh Goliat, tapi menciptakan pasukan pembantai raksasa, ya, merubah orang. Kalau sudah perhatikan, saya dorong, sudah ambil waktu lagi pelajari pasal 22 ini adalah pemberian yang paling berharga dari Daud untuk para pemimpin. Kalau saudara lihat, ambil satu-satu poin di situ, itu kunci menuju hidup yang luar biasa sekali. Saya pegang satu aja, itu merubah hidup saya luar biasa, perspektif saya. Jadi ini kunci-kunci keberhasilannya Daud dibuat dalam lagu. Ya, yang saudara ambil beberapa, tidak usah semua.
membuat hidupmu jadi hidup yang luar biasa. Nomor 4, ya, pelajaran paling berharga dari Daud, dia pikir sebelum dia menutup matanya, dia berikan pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir selalu paling berharga. Jangan sampai lupa. Ya, kalau bisa di-summary, ya di-summary semua yang paling berharga. Di pasal 23 ayat 1-7, dia berikan pesan-pesan terakhir. Kemudian di pasal yang ke-23, ayat 8 dan seterusnya, Daud ingin menyampaikan dia bukan Superman. Semua kemenangan ini dicapai melalui kerjasama dan berjalan bersama 37 orang pemimpin yang pemberani, pembantai raksasa. Dan yang keenam, pasal 24, nanti kita pelajari kenapa ini sangat penting dan kenapa sengaja ditaruh di paling akhir. Maka dikatakan most important lesson learned yang Tuhan ingin kita belajar dari hidupnya Daud. Baik, yang pertama sekarang, ya, legasinya Daud. Apa yang menjadi kebanggaan Daud? Ya, orang bisa bilang, oh Daud itu raja yang paling luas wilayahnya. Daud itu raja yang paling terkenal. Ya, dinastinya paling lama. Tapi sesungguhnya kalau kita pelajari ini, sesungguhnya apa yang dibanggakan oleh Daud? Apa yang dia ingin kepemimpinannya diingat dalam sejarah itu apa saja? Yang pertama, dia ingin orang ingat, dia bangga bahwa pada satu momen dari hidupnya, dia bisa menegakkan keadilan. Pada saat orang Gibeon dijahati, ditindas, walaupun mereka tidak ada hubungan keluarga, tidak ada pertemanan, tapi karena mereka lemah dan mereka ada di dalam perjanjian Tuhan, keadilan ditegakkan oleh Daud. Jadi Daud pertama ingin diingat bukan sebagai pemimpin yang mentang-mentang dia keluarga saya, teman saya belain, tidak gitu. Ya, tapi yang lemah, yang benar dia belain. Ya, walaupun menyakitkan, dia pengen sekali semestinya bangun restorasi hubungan dengan keluarga Saul. Tapi justice, God is God of justice. Tuhan itu Tuhan yang adil dan benar. Jadi dia ingin nomor satu, kalau dia ingin diingat sebagai pemimpin yang gimana, bukan pemimpin yang nepotisme, tapi pemimpin yang adil, membela yang lemah, menegakkan perjanjian, setia pada perkataannya. Ya. Itu buat Daud nomor satu, buat saudara nomor berapa saya tidak tahu. Yang kedua, dia bangga. Pada ujung hidupnya dia berkata bahwa aku sudah berdamai dengan orang yang ingin menyabut nyawaku. Selama bertahun-tahun kita baca di awal-awal pasal 2 Samuel, pertempuran antara keluarga Daud dan keluarganya Saul. Ya. Tapi pada ujungnya dia berkata, I'm a reconciled man. Saya ketemu ada orang pemimpin yang teman saya juga mengunjungi, temannya yang lama di ranjang perbandingan mau mati. Kemudian mereka ngobrol, orang yang mau mati bilang, sejak tahun 89 dulu aku sakit hati pada kamu dan segala macam, grogoti hatiku dan segala macam. Tapi kemudian mereka reconcile dan bisa damai. Orang-orang percaya, pemimpin-pemimpin adalah reconcile people. Tapi lucunya justru banyak di gereja, di pelayanan, di mana tidak ada rekonsiliasi. Daud berkata, ini penting, pencapaian penting. Apa yang aku banggakan? Nomor 2 adalah, I can reconcile. Kita tidak setuju dengan semua orang, tapi kita bisa berdamai, reconcile dengan orang yang mencoba mencelakai aku. Saudara ingat, masih ada musuh buat saudara tidak? Ya, reconciliation itu biblical sama sekali. Tuhan berkata kalau dia berkenan pada kita, pada jalan kita, dia akan mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Jadi reconciliation, jadikan doa saudara. Jangan sampai bawa mati permusuhan. Ya, sebagai pemimpin. Yang ketiga, dia mendemonstrasikan. Ya, dia bisa menunjukkan kepada semua rakyatnya. Dia respect kepada pemimpin sebelum dia. Walaupun pemimpin itu punya banyak kesalahan. Walaupun pemimpin itu tidak seberhasil dia. Nah, seringkali banyak pemimpin lebih banyak nyoroti keberhasilannya sendiri
lupa memberi respect, due respect kepada pemimpin lain, pemimpin sebelumnya. Orang sering bilang, saya bisa berdiri di sini karena saya berdiri di pundaknya pemimpin-pemimpin yang sebelum saya. Jadi Daud memberi contoh bahwa dia tidak terbang begitu saja. Dia berdiri di atas giants. Dia tunjukkan kepada semua orang bagaimana harusnya memimpin itu. Respect bukan karena Saul sempurna. Respect karena dia punya kontribusi, karena dia diurapi Tuhan. Yang keempat, dia ingin garis bawahi hal yang dia banggakan. Sampai akhir hidupnya, dia adalah promise keeper. Dia ikut jalannya Tuhan. Tuhan janji pada orang Gibeon, dia penuhi. Daud janji pada Yonatan, dia penuhi. Ya. Mephiboset, anaknya Yonatan, tidak dia korbankan, dia pelihara. Jadi ada dua Mephiboset yang berbeda. Dia juga penuhi janjinya kepada orang Gibeon. Jadi ada 4 hal ini yang penting buat Daud, yang dia ingin semua kita ingat. Ya. Itu yang dia banggakan, itu yang dia ingin dicatat dalam legasinya, pemimpin yang yang adil, kemudian pemimpin yang reconcile, permusuhan tidak dibawa mati, pemimpin yang respect pendahulunya, pemimpin besar lain, dan yang terakhir promise keeper. 1 menit untuk refleksi. Mungkin boleh tulis di catatan saudara. Bagaimana saudara ingin kepemimpinanmu diingat oleh orang dalam sejarah? Ada orang pengen diingat karena dia membangun gereja paling besar, atau karena dia menjadi orang yang berhasil di usia yang paling muda, dan segala macam. Daud beda. Ya, dia tidak ingin diingat sekedar karena kerajaannya paling besar, dinastinya paling lama. Dia hanya ingin diingat sesuatu yang dia banggakan, kalau dia diingat sebagai pemimpin yang adil dan benar, reconcile leaders, ya, bisa berdamai dengan orang yang ingin mencabut nyawanya, respect, dan promise keeper. Ambil waktu 1 menit, saudara renungkan, kalau perlu tulis, how do you want your leadership to be remembered? Kita masuk topik yang kedua. Kenapa saudara perlu ikut pemimpin yang besar? Ya, karena saya bayangkan di sini ini adalah diambil dari pasal 21. Ya, saya bayangkan di situ ada nama-nama pembunuh raksasa, pembantai raksasa. Yang diikuti oleh mereka dulu bukan pemimpin yang sempurna, pemimpin yang populer, yang paling populer, bukan. Ya. Saya bayangkan saya di posisinya Elhanan, ya. Bukan sanak keluarganya Daud, atau Sibkai, orang Husai, bukan keluarganya Daud, atau Abisai, yang tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan diingat sebagai pahlawan-pahlawan di Israel, sebagai pembantai-pembantai raksasa dalam sejarah. Kenapa kita perlu ikut pemimpin yang hebat? Dan bagaimana mengenali pemimpin-pemimpin yang hebat? Awalnya semua dimulai di Gua Adulam. Daud adalah pelarian. Dia bukan pemimpin yang sukses, dia bukan pemimpin yang tenar, yang kaya. Ya, dia adalah pelarian politik sendirian di Gua Adulam. Kemudian firman Tuhan berkata, orang-orang berkumpul, ada 400 orang. Orang yang kayak apa? Orang yang sakit hati, orang yang bangkrut, orang pecundang, loser. Kadang-kadang banyak orang inginnya ya, sudah pimpinan organisasi, direktur, kalau bisa yang ikut saya itu orang-orang pilihan, ya, top-top semua dari perguruan tinggi yang terbaik, IQ-nya di atas 150 dan segala macam. Ya. Tapi justru kalau sudah lihat pemimpin besar seperti Daud dan yang lain, legasinya bukan karena dia membuat orang hebat berhasil,
tapi membuat pecundang jadi pembantai raksasa. Lalu yang dilihat oleh orang-orang ini apa? Mereka lihat Daud ini memiliki hati yang melekat pada Tuhan. Kalau ada apa-apa persoalan, pegang kecapi, nyembah Tuhan. Ya, hatinya dekat dengan Tuhan. Mau belok kanan, belok kiri, tanya ke Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Satu itu. Dua, hatinya pada orang miskin, orang lemah, orang yang kepepet, orang yang pecundang, orang yang tidak bisa bela dirinya sendiri. Yang ketiga, karakternya luhur. Jadi tiga itu yang dilihat oleh Elhanan, oleh Sibkai, oleh Abisai, bukan karena kekayaan, ketenarannya, followernya berapa, ya, tetapi karena tiga hal ini mereka ikut Daud di Gua Adulam. Nah, pemimpin-pemimpin hebat, salah satu tanda yang pertama adalah dia bisa menghidupkan mimpinya orang. Orang yang tadinya nggak punya mimpi, ya udahlah hidup itu cuma mampir ngombe, lewat saja, yang penting setia sampai mati, hidup biasa-biasa, ya, nggak ada gejolak, nggak ada kejutan. Daud berhasil menghidupkan api, mimpi 400 orang ini, yang tadinya pecundang menjadi pembantai-pembantai raksasa. Jadi yang pertama dikerjakan Daud, tidak langsung konseling mereka disembuhkan, tidak. Karena kemudian kalau mereka bisa bermimpi, ya, bisa menggapai mimpinya, mereka akan sembuh dengan sendirinya. Yang ketiga, Daud sebagai pemimpin tidak hanya seperti motivator gitu, ya. Oh, kamu bisa membantai raksasa gini-gini, tidak. Dia beri contoh. Dia buka jalan. Dia bantai Goliat dulu, dikasih contoh bantai Goliat, walaupun dia harusnya hitungannya kalah. Dengan pertolongan Tuhan dia bisa bantai. Goliat itu bukan satu-satunya raksasa yang dibantai di Israel. Ya, dan bukan yang terakhir, itu hanya pelajaran buat orang-orang ini supaya mereka tahu bisa dan berani. Kemudian di pasal 21 ada daftar isi benab, ada sab, ada yang lain-lain, yang jarinya 6 kali 4 dan segala macam. Jadi diberi contoh di depan, di set standarnya, hidupmu ini bukan biasa-biasa, ya, bukan sekedar numpang lewat, bukan sekedar minum kopi, ya, tetapi sungguh-sungguh Tuhan itu pemimpin besar yang membangkitkan mimpi kita supaya kita semua jadi pembantai raksasa di atas bumi ini. Nothing less. Ya. Yang keempat, great leaders, pemimpin yang hebat itu jejaknya, ikut jejaknya Daud, merubah orang-orang yang kelihatannya biasa-biasa, yang belum biasa, pecundang, yang kelihatannya sakit hati, bangkrut dan segala macam, dijadikan pembantai-pembantai raksasa. 1 menit refleksi lagi, pertanyaan buat saudara sendiri. Apakah saudara siap, ya, kita ngikut pemimpin yang paling besar, Tuhan Yesus Kristus, lebih hebat dari Daud? Apakah saudara siap untuk sebuah perjalanan hidup yang luar biasa? Ya, dari Adulam ke Yerusalem. Yang menggairahkan. Berbahaya? Ya. Karena bantai raksasa itu bahaya. Raksasa kejahatan, raksasa penderitaan, raksasa penolakan akan kebenaran. Atau saudara lebih milih hidup yang tenang, santai, biasa-biasa, tanpa gejolak? Jawab pertanyaan di hadapan Tuhan. Siap tidak dirubah Tuhan menjadi pembantai-pembantai raksasa? Memang dangerous, but exciting. Memang berat, tapi fulfilling. Memang scary, menakutkan, tapi impactful. Masuk ke pasal 22, lagu kemenangan itu kunci memasuki kehidupan yang luar biasa. Pegang 1, 2, 3 kebenaran di situ, jadikan poster di kamar saudara, akan merubah hidup saudara kalau dihidupi sungguh-sungguh. Ya, saya sengaja milih satu yang paling saya suka dari
pasal 22. Bagi saya ini ya, yang saya pegang dalam hidup saya dari pasal 22 dan sangat menolong hidup saya. Dikatakan, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, jadi kalau tidak dengan Tuhan tidak berani. Tidak bisa dan tidak berani. Tapi pernyataan Daud ini saya pegang ya, puluhan tahun. Ya. Karena dengan engkau Tuhan, aku berani menghadapi gerombolan. Orang sekitar saya pikir kamu gila. Karena Daud berkata, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok yang pada keadaan lain tidak bisa dilewati. Buat saudara, apa? Yang ambil waktu, kalau boleh minggu ini, cari 1, 2, 3, buat poster yang resonate betul dengan hidup saudara. Ini akan merubah hidup saudara. Ini kunci yang dikumpulkan Daud selama hidupnya. Tidak usah semua dipraktekkan, satu dipegang aja. Sudah berkat besar dari Daud buat saudara. Katakan terima kasih pada Daud. Pelajaran yang paling penting yang Tuhan ingin kita belajar dari hidupnya Daud. Itu sebabnya ditaruh di pasal 24, pasal terakhir. Ya, saya sebut ini teologi atau teologia gue sentris. Daud ngitung pasukannya supaya dia bisa, tadinya ini bukan akhir hidupnya ya, pengen dikenal dengan suksesnya membangun pasukan Israel. Tadinya 600.000, sekarang 1,3 juta lebih. Ya, dia ingin supaya namanya ditaruh seperti dosanya orang Babel, bangun menara terus naruh namanya sendiri, bukan namanya Tuhan. Dan kalau buat Daud ini penting, buat kita penting, jangan sampai ini menimpa kita, saudara dan saya. Korbannya paling banyak dalam sejarah, 70.000 orang mati. Nomor 1, awalnya adalah tinggi hati. Tergoda, Daud tergoda, digoda, ya orang biasa semua tadi kata punya kelemahan pemimpin. Buat Daud kelemahannya di sini, pengen naruh namanya gitu rasanya. Ini jasa saya, ini karena saya, ini keberhasilan saya, mau taruh nama di mana-mana. Ya. Jadi Daud punya sama, kalau tidak ada yang ngawasi, ya ini. Ya. Tinggi hatinya ingin naruh nama dosa dari dosanya Babel, mau bangun namanya sendiri bukan namanya Tuhan. Ya. Yang kedua, saudara perhatikan biasanya dulu kalau Daud ngomong sama Tuhan, Tuhan jawabnya langsung. Tuhan bilang jangan nyerang dulu, muter dulu, sekarang serang langsung. Dia bisa dengar Tuhan langsung. Tapi pada saat teologi gua sentris ini menguasai dia, pada saat dia ingin bangun namanya, dia tidak bisa dengar suara Tuhan. Ya, dia tidak bisa dengar. Jadi Tuhan bicara lewat God. Heran. Biasanya langsung kok sekarang lewat God terus ngomongnya. Nah, saudara perlu introspeksi dulu juga. Harusnya Roh Kudus bisa langsung ngomong sama semua saudara. Dalam keadaan hati yang pure, yang dibangun namanya Tuhan, bisa. Tapi begitu yang sudah mau bangun namamu sendiri, tinggi hatinya itu muncul, ya, jadi budak, tidak bisa dengar suaranya Tuhan. Tuhan harus ngomong lewat orang lain terus. Jadi yang menutup telinga kita adalah ketinggian kita, ketinggian hati kita, kemauan kita supaya kita ini diakui. Ya, nama kita kedengarannya keras sampai kita tidak bisa dengar suaranya Tuhan lagi. Yang ketiga, saudara perlu sadar kepemimpinan itu penting. Ya, resikonya tinggi. Pemimpin yang baik, jutaan orang akan dibangun, diberkati, 37 pecundang bisa jadi pembantai raksasa. Tapi kalau pemimpin bikin kesalahan yang fatal karena egonya, korbannya juga banyak. Ya, itu sebabnya saya katakan berkali-kali, leadership it's about you. Kalau saudara bertumbuh terus, belajar terus, banyak orang akan dirilis, diberkati dari pembantai raksasa. Kalau engkau tidak belajar, egonya kuat, banyak yang menderita lewat hidup saudara. Ya, it's about you. Saudara belajar apa tidak? It's not about you, karena pusatnya bukan saudara.
Saudara menjadi pemimpin baik supaya orang lain jadi pembantai-pembantai raksasa. Ya. Jadi harus terus belajar, resikonya tinggi, itu sebabnya harus belajar terus dan menjadi prioritas hidup saudara menjadi pemimpin yang lebih baik. Dan harganya, ya kalau saudara tidak mau belajar, tidak mau bertumbuh kepemimpinanmu, tidak ada orang yang ngawasi hidupmu, tidak mau dengar nasihat, korbannya bisa banyak. Ya. Orang bilang kok enggak fair, yang salah pemimpinnya, kok yang menderita orang-orang yang ikut. Itu settingnya, ya, resikonya seorang pemimpin. Pemimpin itu dia memimpin untuk orang-orang lain. Jadi harus terus jangan takut, ya. Dengan Tuhan kita bisa dibuat sebagai Abisai, seperti Daud, pembantai-pembantai raksasa. Pada ujungnya, ini menarik sekali saudara. Saya tahu malaikat Tuhan menampakkan diri di ladangnya pengirikan Araunah. Kemudian belas kasihan Tuhan muncul waktu pedang mau diarahkan ke Yerusalem, ibu kota negara waktu itu. Belas kasihan muncul dari Tuhan. Lalu Daud lihat malaikat, Tuhan bicara persembahkan korban di sana, di ladangnya Araunah. Kemudian Daud kedatang, dia beli, mau dikasih dia enggak mau. Ya, banyak orang tuh modelnya kayak Saul, ya, maunya membakar korban dari hasil rampasannya orang Amalek. Ya, mau ngasih ke Tuhan kalau dia untung, ya, mau ngasih ke Tuhan kalau dia punya lebih, mau ngasih ke Tuhan kalau barangnya orang lain. Ya. Dulu saya pernah dapat hadiah pernikahan paling berharga itu adalah sepeda motor, tapi itu hadiah undian, orang dapat itu dikasih, ya. It's okay, saya ngucap syukur. Tapi buat Daud dia tidak mau korban tanpa bayar. Itu yang luar biasa. Kemudian korban akhirnya dia beli tanah itu, memang ada perbandingan harga. Tanah yang pertama dibeli Daud itu harganya 50 sikal perak, ya, kemudian di Tawarik itu harganya 600 sikal emas. Itu tanah yang kemudian dibangun bait Allah. Tanahnya Araunah ini yang kemudian dibangun bait Allah oleh Salomo. Sudah ingat bait Allah? Ya, ingat di Yohanes pasal 8 ada perempuan zina mau dilempari batu, diberi kesempatan kedua. Ada janda yang beri 2 koin di pintu bait Allah. Ada berapa banyak orang disembuhkan di bait Allah, pengajaran di bait Allah. Tadinya tempat ini tempat berdirinya malaikat maut, di mana malapetaka berpusat. Sekarang oleh anugerah Tuhan, tanah Araunah menjadi bait Allah. Tempat di mana seluruh orang-orang lain bisa menyembah Tuhan, dapat kesembuhan, dapat pemulihan, ya. Tempat di mana orang bakar korban, worship kepada Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, tentu ada pertobatan dari Daud, kerelaan bayar harganya, tetapi sepenuhnya ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga tempat malapetaka seperti Araunah berubah menjadi berkat buat banyak orang lain, kesembuhan, pemulihan, penyembahan, hadirat Tuhan, tempat di mana Yesus paling banyak mengajar juga di Yerusalem. Intinya, yang diarah Tuhan itu saudara. Ya, ujung-ujungnya yang ditunggu Tuhan itu hidup saudara. Tuhan senantiasa mencari ladang pengirikan Araunah hari ini. Ya, dia cari tempat-tempat dalam hidup kita di mana bisa mengubah malapetaka menjadi tempat berkat buat orang-orang lain, kesembuhan, penyembahan, hadirat Tuhan, pemulihan, keluarga dan segala macam. Ya. Tuhan sibuk tiap hari, cari Araunah di atas bumi dalam hidup saudara. Merubah tempat malapetaka, malaikat maut, kekeliruan pemimpin, menjadi bait Allah. Satu kalimat yang mungkin make a difference dari hidupnya Daud di perikop ini adalah, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan, Allahku, korban bakaran tanpa bayar apa-apa. Daud punya jiwa yang sama. Aku tidak ingin bawa korban pakai uangnya orang lain, pakai dengan harus ada korban daripadaku. Nah, pertanyaan refleksi buat saudara. Ya.
Apakah saudara memiliki pengalaman ladang pengirikan arona seperti Daud, di mana Tuhan mengubah sebuah malapetaka, entah itu urus di keluarga, berantakan, keuangan, bangkrut, kanker, atau malapetaka lain, atau kesalahan-kesalahan yang dibuat pemimpin, ya, atau bukan kesalahan tapi malapetaka. Tapi kemudian Tuhan menemui saudara di sana, sehingga tempat itu sekarang menjadi tempat yang membawa kesembuhan, pemulihan, penyembahan kepada Tuhan. Dan bagaimana sampai hari ini? Apakah hadirat Tuhan masih di sana? Karena beratus-ratus tahun kemudian, Yerusalem ditinggalkan oleh Tuhan lagi karena kita tidak memelihara ladang Arauna ini. Jadi di pasal 23 ada tema di perikop yang judulnya kata-kata terakhir, pesan terakhirnya dari Raja Daud. Saya coba pelajari, saya kumpulkan pesan-pesan terakhir dari orang-orang hebat yang pernah hidup di dunia ini, saya pilih 3. Yang pertama, John Wesley. John Wesley ini adalah bapaknya gereja Wesleyan Methodist, ya. Dia yang ngajarkan Bible study dulu di England, di gereja Anglican dengan sangat methodikal, ya, sangat teratur, sangat rapi. Ya. Maka kemudian jadi gereja Methodist. Dia kata-kata terakhir yang diingat orang adalah the best of all is God is with us. Farewell, farewell. Dia yang paling indah dalam hidupku adalah bahwa Tuhan beserta dengan aku. Atau kata lainnya, hadiratnya itu tiada bandingannya. Penyertaan Tuhan itu yang terbesar dalam hidup. Sampai jumpa di alam yang berikutnya, di kekekalan. Kemudian ada tokoh misionari yang merubah India, namanya William Carey. Ini disebut sebagai bapak misionari modern. Ya. Dia mungkin tidak mengatakan ini sebelum dia mati, tapi dia berulang-ulang katakan sehingga menjadi kata terakhir yang diingat orang. Dia berkata, expect great things from God. Attempt great things for God. Ya, harapkan, mimpikan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Ya. Saudara punya anak, mimpikan anakmu jadi pembantai-pembantai raksasa yang merubah dunia. Punya murid, punya menti, punya adik, punya teman, mimpikan yang besar. Expect great things from God. Harapkan Tuhan bertindak dengan besar. Tuhan hidup dan dia besar, harapkan dia bertindak dengan hebat. Yang kedua, dia bilang kerjakan hal-hal besar bagi Tuhan. Jangan sekedar cari hidup yang biasa-biasa, smooth, rata, tidak ada challenge, dan cuma numpang lewat di atas bumi ini. Itu William Carey. Satu lagi orang yang baru belum lama ini meninggal, Steve Jobs, mungkin pernah jadi orang terkaya di dunia, disebut orang paling sukses dalam bisnis kreatif. Saat terakhir kali dalam biografi yang ditulis oleh saudaranya, kata terakhir yang muncul dari mulutnya, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Kontras sekali. Kata terakhirnya Daud apa? Kita perlu dengar. Kita dua orang ini, yang pertama kita perlu dengar, yang ketiga, what a waste. Tapi ya, hidup yang begitu sukses, berhasil, kaya, pada ujungnya yang keluar cuman wow, wow. Kata terakhir, pesan terakhir dari Daud. Di pasal yang ke-23, ayat 1, dia bilang, Tuhanlah yang mengangkat aku. Aku ini anak di kampung, gembala kambing domba, dombanya cuma berapa ekor, ya, tidak terkenal, tidak juara kelas, tidak apa-apa. Tuhan yang angkat aku, fully grace, ya, anugerah. Kemudian dia bilang, Tuhan yang mengurapi aku, bukan karena talentaku, bukan kebisaanku, bukan hebatku, Tuhan yang mengurapi aku. Itu sebabnya aku adalah pemazmur, pemuji Tuhan. Jadi dia ingin, kata terakhirnya orang ingat,
di atas semua accomplishment-nya dia. Tidak banyak orang punya accomplishment seperti Daud. Dia bilang, semua ini anugerah. Kita keluar dari situ, kita dalam bahaya. Ya, saudara sukses di bisnis, di gereja, di pelayanan, keluar dari kerangka anugerah, saudara dalam bahaya. Daud ingatkan, di atas semuanya ini semua anugerah Tuhan. Yang kedua, dia bicara pengalamannya jadi pemimpin 40 tahun di Israel. Dia bilang yang paling penting adalah firman Tuhan. Dia bilang firman-Nya itu ada dalam mulutku. Di ayat yang kedua dia bilang yang penting itu firman Tuhan, karena firman Tuhan yang bisa merubah segala-galanya. Kadang-kadang saudara, banyak orang malas baca firman Tuhan, cuma maunya dengar khotbah saja. Nah, kita enggak tahu kadang khotbah itu tafsirannya berapa persen yang betul firman Tuhan, berapa persen yang cuma tafsiran, yang lebih banyak tafsirannya. Jadi saya anjurkan baca firman, belajar firman, dalami firman, hafalkan firman. Semakin banyak sudah kenal firman, semakin banyak Tuhan bisa bicara. Kalau perbendaharaan saudara seperti cucu saya yang kecil, cuma sedikit kata-katanya, Tuhan juga ngomongnya cuma bisa sedikit. Tapi kalau kita perbendaharaannya banyak, yang baca firman, bukan cuma dengar khotbah, ya, baca firman sendiri, dalami firman, studi firman, maka Tuhan bisa bebas ngomong apa saja, ekspresinya kepada kita. Dan Daud bilang, pesan nomor dua, jangan sampai firman meninggalkan mulutmu. Ya, katakan firman, pelajari firman, firman itu yang paling penting. Nomor 3, ya ini kata-kata pesan terakhir, dia bilang di dalam ayat 23-34, dia tidak menunjuk kepada dirinya sendiri. Saya kira dia di ujung hidupnya dia lihat tentang Tuhan Yesus, pemimpin yang besar. Dia bilang, jadi kalimatnya kalau dibaca, dia tidak berkata, aku pemimpin besar, tidak. Tapi dia melihat, kalau kamu bisa jadi seperti Tuhan Yesus, pemimpin yang adil, yang takut Tuhan, maka kamu akan menjadi seperti terang di pagi hari, bersinar matahari pagi, cerah tanpa awan, di mana tumbuhan pada bermunculan subur di sekitarmu. Jadi Daud tidak melihat dirinya, kalau saya lihat grammarnya, dia melihat kepada pemimpin lain, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dia bernubuat tentang pemimpin besar. Kalau keinginannya seperti itu, jadi seperti Tuhan Yesus, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut pada Allah. Dan dia nasihati pada kita, itu harus jadi cita-citamu juga. Harus jadi kerinduanmu. Ingin jadi seperti pemimpin yang Tuhan Yesus, yang adil, yang takut kepada Allah, maka dia katakan ayat 3 dan 4, hidupmu akan bersinar seperti matahari pagi, cerah tanpa awan, di mana tumbuhan bermunculan subur di sekitarmu. Pertanyaan terakhir buat saudara, ya, renungkan. What is your last word? Tidak tahu kapan kita pulang, bisa besok, bisa nanti, bisa lusa, bisa 2 tahun lagi. Tapi sudah punya last word enggak? Ya. Kata-kata yang akan diingat oleh orang yang saudara ingin sampaikan pada orang ini yang paling penting dalam hidupmu. Daud punya. Everything is about grace, anugerah, dia bilang. Tuhan yang angkat, Tuhan yang urapi. Ya. Saudara punya last word. Tidak dikatakan pada ujung, pada saat dia mau mati, tapi dia ucapkan berkali-kali, sampai pas dia mengucapkannya, pas ujung hidupnya juga. Karena kita tidak tahu kapan ujung hidup kita. Ya. Daud punya conviction, firman itu penting. Firman itu penting. Firman itu penting. Ya. Apa last word saudara? Harusnya tidak usah tunggu sampai 70 tahun atau 40 tahun. Hari ini saudara harus bisa mikir, if I die tomorrow, kalau aku mati besok, orang akan ingat kata-kata terakhirku apa? Apakah seperti Steve Jobs? Wow. Atau ya seperti John Wesley. Yang terbesar adalah hadirat Tuhan dalam hidupku. Atau seperti Daud, semua ini anugerah Tuhan, firman itu powerful, yang paling berkuasa.